adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Dalam rangka Hari Anak GKE tahun 2021, KPA Resort Tamiang Layang mengadakan lomba. Lombanya ada dua. Yang pertama, lomba menyanyi, dan yang kedua, lomba bercerita guru sekolah minggu. Lomba yang pertama menyanyi untuk anak sekolah minggu secara kapela atau tanpa iringan musik. Nah, adapun kategori usianya berdasarkan kelas pendidikan dan usia. Yang pertama kelas kecil, usia dari 2,5 tahun sampai kelas 1 SD. Kemudian kelas tengah dari kelas 2 SD sampai kelas 3 SD. Dan yang terakhir kelas besar dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, peserta menyanyikan satu lagu pilihan, hanya bait satu saja ya, tanpa iringan musik. Lagunya ada di sini nih. Peserta adalah anak yang belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 di kegiatan serupa untuk event rohani di kegiatan sekolah maupun tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Video yang diupload merupakan video terbaru dan original ya, bukan video yang pernah digunakan untuk tayang virtual sebelumnya. Video menyanyi diupload ke Facebook oleh guru sekolah minggu tempat anak-anak SAM yang bersangkutan dengan menandai Ketua KPA Kak Krisna Sudarti atau yang lebih kita kenal dengan Kak Atik. Caranya ada di sebelah sini ya adik-adik. Video adik-adik menyanyi kakak terima mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Juli 2021. Kakak tunggu ya. Yang kedua, lomba bercerita untuk guru sekolah minggu. Pesertanya adalah guru sekolah minggu dari Seksi Pelayanan Anak Seresort GKE Tamiang Layang. Dan guru sekolah minggu belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 di kegiatan serupa di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Nah, bahan ceritanya kakak-kakak bisa ambil dari tayangan channel YouTube GKE Tamiang Layang pada ibadah virtual sekolah hari Minggu. Video tidak diperkenankan ya mengambil video maupun potongan video dari YouTube atau sumber lainnya sebagai alat peraga. Kakak-kakak bisa menggunakan alat dan bahan dengan bebas. Durasi bercerita yaitu 5-7 menit. Video guru sekolah minggu bercerita diupload ke Facebook dengan menandai Ketua KPA Kak Krisna Sudarti. Contohnya seperti yang sebelah ini ya. Video diterima dari tanggal 19 sampai 25 Juli 2021. Ayo kakak-kakak semua, ikuti lomba ini sekreatif mungkin. Oke? Demikian pengumuman lomba yang kakak sampaikan. Kakak tunggu ya videonya. Dan video pemenang akan ditayangkan di channel YouTube GKE Tamiang Layang pada ibadah virtual sekolah minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Kakak tunggu. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang ya mulai masuk masa liburan. Meskipun sekolah libur, jangan malas sekolah minggu. Hari ini kita merayakan Hari Perempuan GKE. Ayo lihat siapa saja perempuan di rumah kalian. Ucapkan sayang dan terima kasih atas kehadiran mereka buat kalian ya. Yuk kita mulai sekolah hari minggunya. Sekolah hari minggu kita pada minggu ini kita ditemani oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana. Halo. Kak Heri. Halo. Kak Erwin. Dan Kak Yeni dari SPA Tamiang Layang. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian Berani Tampil Beda.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo adik-adik di rumah, siapa yang berani tampil beda? Tetap semangat. Ayo kita menyanyi lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ayo adik-adik semua, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Allah Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas berkat-Mu atas berkat-Mu yang begitu besar kepada kami, yang begitu besar kepada kami, sehingga kami memperoleh kesehatan memperoleh kesehatan dan kekuatan dan kekuatan sampai hari ini. sampai hari ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini berkatilah ibadah kami ini dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. hingga berakhirnya nanti. Doa ini Doa ini kami alaskan kami alaskan di dalam tangan anakmu Yesus Kristus. di dalam tangan anakmu Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Nama saya Gaby, saya akan menghafal ayat mas ini. Keluaran 20 ayat 10a yang berbunyi, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Keluaran pasal 20 ayat 10a. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 8. Beginilah bunyinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Keluaran pasal 20 ayat 11, beginilah bunyinya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih. Dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 10a. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Keluaran 20 ayat 10a. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Amin. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Halo, nama saya Yuli. Saya dari SPAD yang menghafal ayat emas dari Keluaran 20 sampai ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih. Shalom, nama saya Randi Rianto. Saya dari SPAD. Saya menghafal ayat emas dari Keluaran 20 ayat 10a. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Terima kasih. Halo, nama saya Emmanuel Anugrah. Nama saya dari SPAD. Dia menghafal ayat emas dari Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita ingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Silakan adik-adik mengirimkan video hafalan adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan judul lagu Kasih. Kasih itu
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita akan mendengarkan cerita yang terambil dari Ester 2 ayat 1 sampai 18. Ester diangkat menjadi ratu. Dan dibawa oleh Ibu Pendeta Widya Kalana STH. Ayo adik-adik, kita mendengarkan cerita. Duduk yang manis ya. Adik-adik semua, apa kabarnya? Doa Ibu Pendeta semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan bersama mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami semua anak-anak Tuhan untuk mendengarkan dengan baik dan sukacita. Dan berkatilah Ibu Pendeta yang akan menyampaikan cerita, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita dan menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, cerita Alkitab pada hari ini didasarkan pada Ester pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18, di bawah perikop Ester diangkat menjadi ratu. Nah, adik-adik di rumah, cerita Alkitab hari ini akan disampaikan di dalam bentuk video. Selamat menikmati cerita, mendengarkan dengan baik. Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik semua, cerita Alkitab hari ini didasarkan pada Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 18 dalam perikop Ester diangkat menjadi ratu. Ceritanya begini. Di negeri Persia adalah seorang raja bernama Ahasiweros. Suatu hari ia menyelenggarakan pesta yang sangat besar dan meriah, diadakan 180 hari lamanya. Ia mengundang pejabat dan pembesar-pembesar negeri untuk turut bergembira dalam pesta yang ia selenggarakan. Pesta itu pun ditambah 7 hari lagi, diperuntukkan untuk semua rakyat Persia, untuk bersama-sama turut bergembira di dalam pesta yang diadakan raja, boleh melihat keindahan istana Raja Ahasiweros, sekaligus menikmati hidangan yang berlimpah yang disediakan oleh raja dalam pesta itu. Di tengah-tengah kegembiraan pesta, raja memerintahkan Ratu Wasti menghadap dengan memakai mahkota kerajaan, memperlihatkan kecantikan kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti yang sedang menyelenggarakan pesta pula di bagian lain istana, menolak untuk menghadap menurut titah raja, sehingga sangat gerah raja dan berapi-apilah murkanya. Lalu raja bertanya kepada orang-orang arif bijaksana, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang negeri Persia? Maka para pembesar-pembesar berkata bahwa kedudukan Ratu Wasti sebagai ratu negeri Persia harus digantikan dengan orang lain yang lebih baik daripada dirinya. Sebab Ratu Wasti tidak hanya bersalah kepada raja, melainkan kepada seluruh pembesar-pembesar dan negeri Persia, memberikan contoh dan teladan ketidaktaatan yang buruk terhadap raja. Setelah peristiwa itu, raja pun memberikan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan di balai perempuan, untuk menggantikan posisi ratu yang sudah ditinggalkan oleh Wasti. Maka semua sida-sida raja melaksanakan titah raja sebaik-baik mungkin untuk mencarikan pengganti ratu bagi raja
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh raja. Adalah seorang bernama Mordekai yang mengasuh saudara sepupunya Ester. Ester adalah anak yatim piatu yang sejak kecil ditinggalkan oleh ayah ibunya, diasuh menjadi anak angkat oleh Mordekai. Ester baik hatinya dan juga cantik parasnya. Ketika undang-undang dan titah raja tersiar, maka banyak gadis berkumpul di benteng Susan. Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Sebab ia gadis yang elok rupanya dan baik hatinya, maka Ester pun mendapat kasih dari semua orang. Hati raja terpikat, lalu ia pun terpilih menjadi ratu atas negeri Persia, menggantikan Ratu Wasti. Nah, anak-anak semua, demikian cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini? Puji nama Tuhan. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, ada beberapa hal yang akan kita bersama-sama sangat perhatikan untuk memberkati semua kita anak-anak Tuhan. Yang pertama, dari cerita Alkitab hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ratu Wasti, sebab ia tidak taat terhadap perintah Raja Ahasweros, maka kedudukannya sebagai seorang ratu pun hilang daripadanya. Berbeda dengan Ester. Ester adalah anak yang taat. Ia taat terhadap Mordekai, ayah angkatnya, dan kemudian ketaatannya diperhitungkan oleh Tuhan. Ia kemudian diangkat menjadi ratu, menggantikan Wasti menjadi ratu atas negeri Persia. Jadi mari kita bersama-sama belajarlah menjadi anak yang taat, yang pertama terhadap Tuhan, terhadap kedua orang tua kita, terhadap bapak ibu guru kita, dan terhadap semua orang yang mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, adik-adik di rumah, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, berkaitan dengan itu semua, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama diajarkan bahwa sesungguhnya Allah memilih siapa saja untuk menjadi alat di tangannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan. Dan hari ini Allah memilih seorang perempuan yang bernama Ester untuk diangkat menjadi ratu atas Persia, yang kemudian hari menjadi penyelamat bangsa Israel, bangsa Yahudi di negeri Persia. Jadi kita bersama-sama diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membedakan siapakah kita. Apakah kita laki-laki, apakah kita perempuan. Tuhan semua kita hendak dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang datangnya daripada Tuhan. Jadi selamat bagi kita sekalian untuk melakukan perkara-perkara yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita berbuah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat emas pada minggu ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ibu Pendeta, apa arti dari ayat emas kita hari ini? Ya, Kak Heri, Kak Yeni, adik-adik di rumah yang diberkati oleh Tuhan, arti ayat emas kita hari ini bahwa Tuhan kita itu berkenan bukan karena kita laki-laki atau perempuan, bukan karena kita tua atau muda, atau melihat apakah kita orang berada atau orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan itu berkenan terhadap setiap orang-orang yang benar, dan ia menolak semua orang-orang yang berbuat jahat. Jadi pada intinya Tuhan berkenan tanpa memandang muka dan rupa seseorang. Demikian arti ayat emas kita hari ini.
Terima kasih Bu Pendeta. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagikan untuk adik-adik menghafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Sebelum doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Pendeta, mari kita menyanyi dengan judul lagu Jangan Takut. Seperti cerita Ibu Pendeta tadi tentang Ratu Ester yang tidak pernah takut karena Tuhan selalu bersertanya. Ayo adik-adik kita nyanyi. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Adik-adik di rumah, mari saat ini kita bersama sehati di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih akan firman Tuhan, akan cerita Alkitab yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya sungguh-sungguh boleh memberkati kami untuk bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, sebab kami boleh ada hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak Tuhan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih pula ya Tuhan, di tahun ini kami boleh menyelesaikan tiap-tiap tingkatan pendidikan kami. Kami boleh naik kelas karena pertolongan daripada Tuhan. Selanjutnya kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan kami letakkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Baik ketika kami di rumah, ketika kami di sekolah, ketika kami bermain. Kiranya Tuhan memberkati menjaga kami dengan segala kesehatan, keselamatan, kebajikan di dalam Tuhan. Dan kami serahkan juga hari depan kami di dalam jaminan Tuhan yang terbaik. Tuhan sediakan bagi sekalian kami yang takut akan Engkau. Terpuji nama Tuhan, kami juga berdoa
supaya kami sekalian anak-anak Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin rajin untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersekolah minggu. Kami percaya kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk selama-lamanya. Doa kami juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami diberkati, bagi orang tua, ayah ibu kami mohon diberkati pula dengan sehat kuat panjang umur, segala rejeki yang terbaik Tuhan nyatakan. Doa kami juga bagi bapak dan ibu guru kami yang mendidik dan mengajar kami, diberkati mereka sekalian dengan segala kebaikan dan berkat tambah berkat daripada Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, doa kami untuk pelayanan Komisi Anak Resort GKE Tamiang Layang, demikian juga pelayanan seksi pelayanan anak di seluruh jemaat yang ada di Tamiang Layang diberkati, kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami di masa-masa pandemi ini dalam bentuk virtual. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan berkat-berkat Tuhan juga dinyatakan dalam berbagai macam rupa dan bentuknya. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kami sekalian yang saat ini masih berjuang melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhanlah Allah yang senantiasa melindungi kami siang maupun malam, sehingga kami beroleh selamat yang datangnya daripada Tuhan sampai wabah ini berlalu sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami dalam Yesus Kristus, hari ini juga kami bersyukur terkhususnya sebab kami boleh merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah ya Tuhan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan sebab Engkau memandang setiap orang dengan segala kebenaran dan kebaikan tanpa melihat rupa kami Tuhan. Apakah kami laki dan perempuan, tapi Engkau memilih kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran, bahkan memberitakan kabar baik sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami sekalian anak-anak Tuhan. Kami letakkan hanya ke dalam tangan Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu apa yang dihadiahkan Tuhan kepadamu sebagai tanda perjanjian? Jawabannya adalah Pelangi. ya, pelangi. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu di atas gunung apakah Musa mati? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama ya. Adik-adik, hari ini kita mengenal Ratu Ester, seorang perempuan yang bijaksana dan berani membela bangsanya. Mari kita mencontoh Ratu Ester yang selalu rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan karunia-Mu telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna, dan menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua dan bagi gereja kami. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Sampai jumpa adik-adik semua, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.